Memang gini, dalam satu kesatuan tim untuk pergerakan itu sangat dibutuhkan ya bahasa ininya adalah pembagian tugas ya. Ada memang yang di situ eh, memberikan kontribusi dari sisi ide-ide kreatifnya ya, visinya visioner lah itu, ide-ide kreatifnya visioner. Ada tim dalam anggota tim itu yang bergerak ataupun berkontribusi secara spiritualnya ya, spiritualitasnya. Ada dalam sisi materinya ya, materinya. Ini pergerakan ataupun pemberdayaan yang kita ada dalam payung ini ibarat seperti kembali kepada ajaran agama kita, itu mencontoh kehidupan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu bergerak untuk berdakwah, itu harus ada tim yang solid di situ ya, harus ada tim yang solid di situ. Maka kita contohkan seperti payung ini ya, kita mencontoh seperti itu. Siapa yang bergerak di bidang ide-ide kreatifnya. Nah, ini Mas Dharma lah yang di situ yang selalu memberikan ide-ide kreatif, memberikan support spirit kepada kawan-kawan tim tentang payung ke depan. Ada yang lain seperti individu-individu lain yang memang berkecukupan dalam sisi materi, memberikan kontribusi secara materi. Begitu juga yang lain saling mengisi. Nah, untuk pribadi saya yang ikut awal-awal di pemberdayaan ataupun pergerakan payung ini, yang sekarang ini sudah hampir 2 tahun ini saya tidak ikut membersamai dengan masyarakat di Payung, memang ada rasa kerinduan ya, ada semacam rasa apa ya istilahnya, kekosongan batiniah lah gitu kan, yang dulu 3 tahun itu selalu bersama-sama dengan masyarakat, sekarang hampir 2 tahun ini kok saya jarang lah istilahnya, jarang kesini, jarang ikut kembali membersamai mereka. Itu memang ada rasa rindu, ada rasa semacam kekosongan batinnya, sehingga perlu lagi untuk disuplai lah itu, disuplai, dicas kembali supaya kita ini tetap semangat memberikan kontribusi, walaupun ya secara fisik tidak berada di lingkungan payungi, tapi secara apa ya istilahnya itu ruhiyahnya ataupun spiritualnya itu tetap memberikan spirit kepada masyarakat. Nah, ini yang harapan kami ya. Nah, terkait dengan payungi yang sudah 5 tahun ini ya, alhamdulillah tetap walaupun istilahnya 1-2 dari teamwork payungi ini mungkin karena berkeluarga, mungkin karena ada kegiatan lain sehingga tidak bersama lagi di payungi, tapi karena memang tim ini sudah apa ya, naik level, yang tadinya ibu-ibu tadinya digerakkan, sekarang sebagian sudah menjadi penggerak, ibaratnya patah tumbuh hilang berganti kan gitu kan. Ada yang sudah berpindah, tapi ada tetap yang menggantikan, terus selalu bersama. Nah, yang saya sangat berterima kasih adalah kepada Mas Dharma yang sudah 5 tahun ini terus membersamai masyarakat, walaupun yang lain silih berganti, masuk keluar, tapi beliau tetap konsisten untuk bersama dengan masyarakat di Payungi. Kita tidak lepas dari ajaran agama kita ya. Memang semenjak Nabi Adam pun itu untuk menguji keimanan seseorang itu ya dari pengorbanannya yang diberikan. Contohnya putra dari Nabi Adam yang Habil dan Qabil itu disuruh berkorban, yang diterima oleh Allah adalah
korban yang memang diambilkan dari yang paling bagus, bukan hanya sekedar yang penting berkorban asal-asalan, kan tidak. Nah, dari situ kita sudah bisa mengambil pelajaran bahwasanya pengorbanan itu memang ya menjadi hal yang pasti, harus bisa dikatakan hal yang harus gitu kan, untuk menguji daripada mental ataupun pribadi seseorang itu, ya, pribadi seseorang itu. Nah, dipayungi ini bukan hanya perlu pengorbanan, ya, bukan hanya perlu, tapi memang harus mau berkorban gitu. Kenapa harus, ya? Bagaimana pergerakan ini mau bisa berkelanjutan kalau tidak ada pengorbanan? Ketika Indonesia mau merdeka pun harus banyak pengorbanan. Nah, orang yang mau berkorban itu belum tentu akan menikmati hasil daripada yang dikorbankan, gitu ya. Contohnya para pahlawan yang sudah ikut berjuang memerdekakan Indonesia, beliau sudah wafat, tapi anak cucunya lah yang bisa menikmati daripada pengorbanannya. Nah, begitu juga kita. Kalau kita berpikir berkorban itu hanya untuk diri kita, maka ya bisa dikatakan tadi belum selesai dengan dirinya itu. Secara spiritualitasnya belum selesai dengan dirinya. Tapi kalau berkorban itu tidak berpikir untuk pribadinya, tapi bagaimana untuk generasi yang akan datang, maka insya Allah dia sudah selesai dengan pribadinya secara spiritualitasnya gitu. Nah, ini yang dipayungi banyak sekali pengorbanan, ataupun bahasanya kalau iuran ataupun untuk kegiatan payungi itu sendiri, ya karena payungi ini kan bisa dikatakan ya berawal dari masyarakat, oleh masyarakat, digerakkan oleh masyarakat, dan juga untuk masyarakat. Campur tangan dari unsur pemerintah itu sekian persen lah itu ada, tapi hanya sekian persen. Tapi tetap masyarakat itulah yang selalu bergerak. Maka tadi ada kata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Itu harus ada pengorbanan.